kerja, Pak. Masuk kerja, setelah kerja itu kamu berhenti. Setelah kerja ya saya berhenti, Pak. Langsung berhenti. Karena dianggap kerja di situ Iya, karena duitnya nggak jelas. Nggak jelas, karena posisinya kan bagi hasil. Oke, udah bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana? Saya ke cucian lagi, Pak. Kecucian motor biasa, Pak. Di? Khusus motor di daerah Samadikun, Pak. Oh, di daerah Samadikun. Ya, cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum Samadikun daerah CUDP. Daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga, Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau, Pak, langsung, Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan, Pak. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung, ke Tangerang, Pak. Ke Tangerang. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik, Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018. Oke. Saya udah di rumah. 2018. Lebaran saya pulang. Nah, enggak, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu dah, Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti, Pak. Seminggu? Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, Aibnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu, Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya, 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih kerja. Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja, Pak, posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya, Pak. Nggak tahu. Oke. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian saya tahunya, Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu, kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya dengar aja, Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh, masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya dengar gitu. Oh, dengar aja. Ya, bukan ada aja. Sengaja orang memberitahukan. Bukan, Pak. Oh, hanya dengar aja. Hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan. Dari orang lain. Dari orang lain, dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan, Pak, jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah, Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu posisi di mana waktu? Posisi di rumah. Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Aib. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu. Sama sekarang. Oke, yang jelas waktu itu Aib punya nelpon. Teleponnya gimana? Dek, anterin saya yuk ke Polsek, katanya. Mau ngapain, Aib? Ya udah anterin aja, katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar, sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, mau ngapain di sini? Oh, di telepon diajakin ke Polres. Di teleponnya malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres? Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan?
Ya saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Lah saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aep dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep Pak, bukan saya Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu Kak, kalau misalkan kenal sebelumnya sama Pak ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah, emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya? Sudah di dalam kan kamu bukan terposisi terdakwa, bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep ngasih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Aep dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, ada dilemparin batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aep dan Rudiana. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris krim? Berani saya Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur? Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya gini? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu? Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Pak Rudiana? Iya.
bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah.